Oke, untuk penugasan yang kedua yaitu adalah berkaitan dengan gap analysis. Tentunya dalam sebuah perusahaan kita selalu menghadapi dua posisi ya. Posisi pertama adalah target yang sudah kita canangkan biasanya di akhir tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara 2021, ya pada tahun 2020 kita sudah memiliki target yang sudah kita canangkan. Ya. Jadi kita selalu memiliki target. Nah, ini kasus yang akan saya berikan itu ada dari BUMN ya. BUMN. Nah, di target 2019 itu sudah ada item-itemnya. Ya. Lalu kita akan evaluasi realisasi. Ya. Realisasi pada tahun 2019. Ini dilakukan biasanya di akhir 2000, laporannya biasanya di tahun 2020 biasanya publish-nya. Ya. Jadi berapa realisasinya? Misalnya targetnya ya, target penguasaan market share misalnya. Kalau targetnya market share itu misalnya 35%, lalu kemudian realisasi di akhir 2019 tercapai sekitar 30%. Nah, maka ada gap sekitar 5%. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau memang ada gap sekitar 5%, nah, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Ya, action plan-nya apa? Supaya di tahun 2020 5% ini bisa kita kejar. Ya, perusahaan bisa mengejar 5% ketertinggalan di tahun 2020. Nah, sehingga apa saja proyek yang harus dilakukan supaya gap analisis ini bisa kita gunakan di dalam perbaikan di tahun 2020. Oke. Ini kurang lebih penjelasan terkait gap analisis ya. Kita membandingkan antara target dan realisasi. Nah, berikutnya ini akan saya paparkan. Ini file yang akan saya tampilkan di Hebat e-learning. Saya sudah cari. Ini laporan kinerja terkait Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha di BUMN ya. Nah, di file ini kita akan mengetahui beberapa target ya, beberapa target yang sudah dicanangkan pada tahun 2019. Ini dia. Ya. Pada target ini kita mengetahui BUMN sudah melihat misalnya terwujudnya BUMN sebagai agent of development yang besar, kuat dan lincah. Indikatornya itu adalah jumlah aset BUMN. Ya, satuannya triliun ya. Targetnya berapa? 29,17 triliun. Itu target di tahun 2019. Pertanyaan berikutnya, bagaimana realisasi? Ya, realisasinya berapa di tahun 2019? Nah, kita lihat di bawah itu ada bagian realisasi. Ya. Nah, ini ada bagian realisasi. Di sini kita melihat untuk jumlah aset BUMN ya, target 2019 adalah 29,17 triliun. Nah, lalu realisasinya adalah 29,62. Ya. Berarti realisasinya ini melebihi target. Nah, kita juga perlu melihat target-target yang lain. Misalnya ini, jumlah capital expenditure BUMN ya, targetnya 1,43 triliun, ternyata realisasinya 0,749. Nah, di sana ada gap. Nah, silahkan nanti kalian analisis kira-kira antara target yang sudah ditetapkan sama realisasi itu gapnya berapa, ya. Lalu bagaimana action plan atau rencana aksi berikutnya. Nah, kurang lebih begitu. Selamat mengerjakan.